معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majjid wa karrim ala sayyidina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan dan melaksanakan perintahnya, yaitu sholat Jumat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah dan selalu memperbaiki diri kita dan memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah agar kemudian dikembalikan lagi ke dunia karena sebuah penyesalan amal-amal saleh yang kemudian ditinggal selama hidup, ingin dia memperbaiki kembali. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, sampai ketika kematian sudah datang kepada salah satu di antara mereka, qala rabbirji'un, mereka minta kepada Allah untuk kembalikan lagi ke bumi, la'anni a'malu shalihan fima taraktu, agar saya ya Allah bisa melaksanakan perbuatan soleh yang mungkin sejak hidup saya tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, innaha kalimatun huwa qauluha, itu adalah perkataan yang akan diminta oleh orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, orang-orang yang sudah meninggal, menyesal selama hidupnya banyak perbuatan soleh yang ditinggalkan. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah masih berikan saat ini, kita bisa maksimalkan ibadah berbuat soleh selama hidup ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tanda dan sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan dan Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang orang-orang munafikun, yang itu merupakan nasihat bagi saya pribadi dan juga nasihat bagi seluruh jemaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama bahwasanya tanda-tanda orang munafikun
Dalam hadis yang Rasulullah sebutkan itu ada 3. Ayatul munafiqi salatun, bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama adalah idza haddatsa kadzdzaba, apabila berbicara berbohong dan berdusta. Dia menganggap dengan perbuatan dusta itu adalah menguntungkan dirinya di saat itu, tapi pada hakikatnya dalam jangka yang panjang akan merugikan diri sendiri. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, alaikum bisidqi, hendaklah kita semua dan kalian semua berbuat jujur dan berkata jujur. Wa inna sidqa, maka sesungguhnya jujur itu yang diingat bir yang akan menjadi kita pada kebaikan, wal birru yang diingat jannah, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Dan sebaliknya iyakum wal kadhib, hendaklah kalian semua dan kita semua menghindari perbuatan bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sungguhnya bohong itu akan membawa kita kepada kejahatan dan dosa. Wal fujur yahdi ilal nar, dan kejahatan dan bohong itu akan membawa kita ke neraka. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadis tersebut sebagai waspada bagi kita dan usaha bagaimana kita selalu menghindari yang namanya bohong, karena itu merupakan perbuatan orang-orang munafik. Yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafah, apabila berjanji selalu ingkar terhadap janjinya. Yang banyak terjadi di masyarakat kita itu adalah hal tentang hutang. Saat dia mau berhutang berjanji 1 bulan akan saya ganti, 1 minggu akan saya bayar. Tetapi pada hakikatnya 1 minggu 1 bulan pun tidak dibayar, dan bahkan bertahun-tahun kadang-kadang tidak dibayar. Padahal janjinya di awal hanya 1 bulan atau 1 minggu. Itu adalah sebuah janji yang diingkar atau tidak ditepati, maka itu bagian dari tanda orang yang munafik, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina amanah, apabila dia diberikan sebuah amanah, dipercaya, kemudian dia khianat dengan kepercayaan dan amanah yang diberikan. Mungkin amanah kita laksanakan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai pemimpin namanya, tetapi di saat kemudian diberikan amanah sebagai pemimpin, dia hanya mencari keuntungan dan keuntungan pribadi saja. Maka dari itu dia tergolong adalah orang-orang yang tidak amanah atau bahkan di saat kemudian orang percaya kepadanya, tapi kepercayaan orang lain yang diberikan malah kemudian dikhianati. Itu adalah tanda-tanda secara zahir yang bisa kita lihat secara kasat mata, bagian dari tanda-tanda orang yang munafik. Sedangkan dalam Al-Quran Allah menjelaskan lebih halus lagi dan lebih berat lagi sebenarnya tanda-tanda orang munafik pun. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu adalah mereka menipu Allah. Bukan hanya menipu sesama manusia, tapi bahkan menipu Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih kejamnya dan lebih parahnya sifat-sifat munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana bentuk penipuan mereka kepada Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka itu juga mengatakan iman. Tapi wa idza khalu ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada pemimpin dan golongan-golongan mereka, mereka qalu inna ma'ahum, saya bersama dengan mereka. Inna nastahzi'u, saya cuma mereka orang-orang yang beriman. Mungkin dalam mereka berpura-pura menjadi iman hanya mencari keuntungan semata, atau mungkin hanya mereka orang yang beriman yang pada intinya mereka adalah menipu Allah Subhanahu wa taala dengan pura-pura mengatakan iman yang bukan orang-orang yang beriman. Itu adalah tanda atau sifat orang-orang munafik yang begitu jahatnya menipu Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya wa khadi'uhum, Allah akan menipu mereka, mengirim mereka pada kesesatan, pada kejelekan yang akan membawa kerugian pada diri sendiri. Kemudian yang kedua Allah menyebutkan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan apabila mereka melaksanakan salat, mereka laksanakan dengan malas. Bukan karena atas dasar seorang hamba harus mengabdi sepenuhnya ikhlas khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar karena cinta kepada Rabb-nya, tetapi malas-malasan dalam melaksanakan salat. Begitu beratnya salat yang Allah perintahkan kepada umat muslim dengan proses Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai sarana kita untuk mengabdi dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan karena malas, bukan karena atas dasar cinta.
Salat yang kemudian akan dihisab pertama kali di hadapan Allah yang seharusnya kita laksanakan dengan keikhlasan dan kekhusyuan, maka tidak ada jalan lain kecuali memang kita harus melaksanakan salat sebaik-baiknya. Apabila kita tidak salat sudah jelas tempatnya adalah sabar. Allah menjelaskan masalah bukti sabar. Kenapa engkau masuk ke neraka sabar? Mereka menjawab, qaulul minal musallin. Kami tidak mau tergolong orang-orang yang melaksanakan salat. Salat pun kata Allah, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang salat pun kata Allah masih celaka bagi orang yang lalai dalam salatnya. Kita menghadap kepada Allah dalam salat tetapi masih pikiran kita kemana-mana, tidak ingat dan bahkan tidak usuh dalam salatnya. Mungkin dalam pikiran masih hadir tentang apa yang menjadi kewajiban kita, hadir dalam pikiran kita tentang pekerjaan kita, hadir dalam pikiran kita tentang tugas-tugas kita dan sebagainya. Itu berarti pikiran kita masih dikuasai oleh pikiran dalam salat. Maka itu tergolong masih orang-orang yang kadang lalai, sehingga terkadang lupa sudah rakaat keberapa. Itu berarti kita termasuk yang lalai dalam salat sehingga tergolong masih celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain kecuali satu-satunya kita melaksanakan salat dengan khusyuk, sehingga Allah sebutkan pada aflahul mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang yang beruntung, orang-orang yang iman dan melaksanakan salat dengan khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Allah sebutkan alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian yakin mereka akan kembali betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dalam salat itu kembalian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang munafikun melaksanakan salat adalah dalam keadaan panas, bukan karena atas besar cinta dan penuh kekhusyuan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah yura'unan nas. Mereka melaksanakan ibadah salat karena hanya ingin dipuji oleh manusia. Itu adalah sifat-sifat orang munafikun. Salat kemudian di atas kerat. Salat ketika salat dalam keramaian manusia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bacaannya diperpanjang, umpamanya qiraatnya diperbaiki, kemudian sujudnya diperpanjang, rukuknya pun diperpanjang karena ingin dipuji oleh manusia bahwa dia ahli ibadah umpamanya. Tetapi kemudian di saat kemudian dia tidak bersama dengan banyak orang, dia tidak merepotkan. Kemudian sampai kalau tidak digantikan atau dilaksanakan dengan tidak baik, asal-asalan umpamanya rukuk tidak tumakninah, sujud tidak tumakninah, tapi tidak secara hukum fikih. Maka dari itu dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan man ahsana sholata hina yarahun nas. Barang siapa yang memperbaiki sholat di saat kemudian dilihat oleh banyak orang, wa asaha hina yakhlu anhu, dan kemudian dia sholat tidak baik, dilihat sholatnya di saat kemudian sepi dan tidak dilihat oleh banyak orang, maka istahada rabbahu, maka dia telah melaksanakan sholat dengan menghina. Fadilka istihadatun, kata Rasulullah, itu adalah penghinaan kepada Tuhannya. Maka dari itu kita belajar bagaimana kita sholat baik, kemudian sholat yang khusyuk, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan amal yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat. Apabila sholatnya sudah baik, insya Allah amal yang lain akan diterima. Tetapi kalau sudah sholatnya tidak baik, amal yang lain mungkin bisa tertolak. Kemudian berikutnya yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat dan zikir kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafikun itu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tapi zikirnya dan ingatnya sedikit. Artinya ingatnya ketimbang banyak, ketimbang lupanya, tapi banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya kepada Allah sedikit, ketimbang lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari tanda-tanda orang munafikun. Maka kita berusaha bagaimana zikirnya kepada Allah, ingatnya kepada Allah, menyebutnya kepada Allah tentunya lebih banyak ketimbang lupanya kepada Allah, sehingga kita keluar dari sifat-sifat munafikun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tanda-tanda orang yang dikategorikan oleh Allah ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, adalah orang-orang yang selalu ingat, yang selalu zikir dan selalu menyebut Tuhannya di saat dia berbaring, di saat dia duduk, di saat dia berdiri, selalu ingat kepada Tuhan yang menciptakannya. Maka dari itu Allah menyebutkan dalam ayat lain bahwasanya bagian dari cara kita menggapai keuntungan tidak lain hanya
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah, sebutlah Allah sebagai Tuhannya agar kalian tergolong orang-orang yang beruntung. Maka dari itu orang yang banyak zikirnya insya Allah akan oleh Allah diberikan keberuntungan dunia apalagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan mukminin rahimakumullah. Bagian dari sanksi atau siksa yang Allah berikan kepada orang-orang munafikun, Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafikun Allah akan ditaruh di paling bawah di akhirat. Walau tadi dalam nasira dan tidak akan menemukan penolong bagi terkecuali innal ladzina tabu, mereka bertaubat dari kemunafiknya, mereka bertaubat dari sifat munafiknya, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, wa aqsamu billah, kemudian beriktisam lagi, berpegang teguh lagi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasu dinahum lillah, dan kemudian mengikhlaskan lagi dalam ibadah kepada Allah, maka oleh Allah digolongkan faulaika ma'al mu'minin, mereka akan bersama lagi dengan orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahu lil mu'minina ajran 'azima, dan mudah-mudahan mereka bersama dengan orang mukmin dan Allah sempurnakan pahalanya. Maka dari itu, itulah bagian dari tanda-tanda orang munafikun dan sifat-sifat orang munafikun sebagai peringatan bagi kita agar kita terhindar dari perbuatan dan sifat-sifat yang tergolong pada orang munafikun, sehingga kita tergolong orang-orang yang iman yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan diselamatkan di dunia dan akhirat, dan tergolong orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kama amar asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ikraman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amru sholati wat taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya wahibal atiyat. Allahumma dafa'na al-bala wal wala wal waba wal aqrab wal ta'a ma la yakshifuha ghayruk. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka khairan hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inna nas'aluka khairan hadzal yawm wa khairan ma fihi wa khairan ma qablahu wa khairan ma ba'dahu, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.